Baiklah, kita akan melanjutkan ke pembahasan studi kasus yang kedua, teori antrian pertama. Soalnya yaitu, masyarakat Kota Padang datang ke Samsat Padang datang pada sebuah loket yang mengikuti distribusi fasong dengan tingkat rata-rata yaitu 30 orang per jam. Misalkan secara rata-rata setiap orang dilayani 1,5 menit dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Setelah sistem dalam steady state, tentukanlah A. Probabilitas tidak adanya orang dalam sistem. Yang B. Jumlah orang dalam sistem antrian. C. Jumlah rata-rata orang dalam baris antrian. D. Waktu rata-rata yang dihabiskan satu orang dalam keseluruhan sistem antrian. E. Waktu rata-rata yang dihabiskan satu orang dalam antrian hingga dapat dilayani. F. Probabilitas petugas samsat baru akan sibuk dan orang harus menunggu. Dan G. Berapa probabilitas mengantri tidak mendapat tempat duduk jika kursi yang disediakan di depan loket hanya 4. Di sini sama seperti pengerjaan studi kasus yang pertama, kita harus menentukan lambda dan mu-nya terlebih dahulu. Lambda yaitu merupakan tingkat kedatangan pelanggan di sini yaitu sebanyak 30 orang per jam, dan untuk mu-nya yaitu saat dilayani yaitu 1,5 menit per orangnya, maka 60 menit atau 1 jam dibagi 1,5 menit didapatkan hasilnya yaitu 40 orang. Di mana indikasi dalam pengerjaan single channel nilai lambda harus lebih kecil dari nilai mu. Ya. Oke, kita langsung ke pengerjaan soal karena nilai lambda dan mu sudah didapatkan. Yang pertama itu yaitu probabilitas tidak adanya orang dalam sistem, yaitu P0 sama dengan 1 dikurang lambda per mu, yaitu P0 sama dengan 1 dikurang 30 per 40, didapatkan hasilnya yaitu 1 per 4 atau 25%. Yang kedua yaitu jumlah orang dalam sistem antrian. Jumlah orang dalam sistem antrian yaitu rumusnya yaitu L sama dengan lambda per mu dikurang lambda. 30 per 40 kurang 30 didapatkan hasilnya 30 per 10 yaitu 3 orang. Selanjutnya untuk LQ yaitu jumlah rata-rata orang dalam baris antrian. Yaitu rumusnya lambda kuadrat per mu dalam kurung mu dikurang lambda. Didapatkan hasilnya yaitu 900 per 400 yaitu 2,25 orang. Dikarenakan orang di sini bukan produk ataupun barang, maka tidak memungkinkan diberikan nilai 1 per 4 atau 0,25. Maka harus dibulatkan ke atas menjadi 3 orang. Oke, untuk yang D, waktu rata-rata yang dihabiskan satu orang dalam keseluruhan sistem antrian. Rumusnya yaitu W sama dengan 1 per mu dikurang lambda. Sama dengan 1 per 40 per 30. 1 per 10 yaitu 0,1 jam. Atau jika jadikan menit dikali 60 menit sama dengan 6 menit. Untuk poin E, waktu rata-rata yang dihabiskan satu orang dalam antrian hingga dapat dilayani. Untuk rumusnya WQ sama dengan lambda per mu dalam kurung mu dikurang lambda sama dengan 30 per 40 dalam kurung 40 kurang 30 yaitu 30 per 400 yaitu 0,075 jam. Untuk poin F, probabilitas petugas samsat baru akan sibuk dan orang harus menunggu. Dengan rumus P sama dengan lambda per mu sama dengan 30 per 40 yaitu 1 per 4 maaf bukan 1 per 4 3 per 4 yaitu 0,75 atau 75%. Dan yang terakhir, berapa probabilitas pengantri tidak mendapat tempat duduk jika kursi yang disediakan di depan loket hanya 4? Nah, karena di sini kita akan menentukan probabilitas pengantri tidak mendapat tempat duduk. Di sini diketahui jumlah kursi yang disediakan di depan loket untuk pengantri yaitu 4 buah atau 4 buah kursi. Sementara satu orang sedang dilayani oleh petugas samsat sehingga berjumlah 5 orang. Maka probabilitas pengantri yang tidak akan mendapatkan tempat duduk yaitu orang yang akan datang
pada urutan ke-6. Karena urutan pertama yaitu kita misalkan sebagai orang yang sedang dilayani oleh petugas samsat. Orang kedua sampai orang kelima yaitu pengantri yang sedang duduk. Sementara orang ke-6 dan orang ke-7 dan seterusnya merupakan pengantri yang tidak mendapat tempat duduk. Sehingga didapatkan untuk probabilitas pengantri yang tidak mendapat tempat duduk yaitu P besar sama 6. Dengan rumus lambda per nu pangkat N. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 0,1780 atau 17,8%. Oke, mungkin itu untuk pembahasan studi kasus yang kedua. Terima kasih.